Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dennis Jonathan dengan nomor BP 2010 1152 610065. Kali ini saya akan menjelaskan modul yaitu model umum sistem, komponen sistem informasi, mode blok, teknologi blok, input blok, output blok, lalu kendali blok. Baiklah, kita mulai dari model umum sistem. Model umum dari sistem terdiri dari masukan, proses, dan keluaran. Sebuah sistem bisa mempunyai banyak masukan dan banyak keluaran. Mungkin juga memiliki beberapa masukan dan keluaran. Sifat dan keterbatasan sistem membentuk sebuah boundary atau batasan. Sistem berada dalam boundary tersebut, sedangkan bagian luar boundary disebut lingkungan. Sebagai contoh sistem yaitu yang pertama manusia. Boundary pada manusia atau batasannya ialah sebagai kulit, rambut, kuku, dan semua bagian yang dikandungnya. Membentuk sistem yang berada di luarnya adalah lingkungan. Kemudian contoh berikutnya yaitu mobil. Dengan boundary batasan bodi mobil ditambah roda dan sebagian di dalamnya membentuk sistem. Lalu yang terakhir sebagai contoh sistem yaitu produksi. Dengan boundary atau batasan mesin-mesin produksi, sediaan produksi dalam barang setengah jadi, karyawan, dan prosedur. Berikutnya kita akan menjelaskan komponen sistem informasi. Yang pertama yaitu terdapat input. Input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Sebagai contoh, ketika kita ingin melacak pengiriman barang kita melalui kurir, kita harus memasukkan nomor resi dulu. Nomor resi itulah yang disebut dengan input. Yang kedua, prosedur atau proses. Input atau data yang dimasukkan ke dalam sistem akan diproses dengan prosedur tertentu untuk menghasilkan output yang sesuai. Prosedur tersebut dapat berupa algoritma atau langkah-langkah, logika, dan model matematika yang tentunya sudah diimplementasikan oleh pengembang sistem. Kita masuk yang ketiga, terdapat output. Setelah input selesai diproses, maka sistem akan menghasilkan output yang diinginkan oleh pemakai sistem. Output tersebut berupa informasi yang bermanfaat yang dapat membantu pemakai sistem dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah alat atau perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya adalah PC, laptop, smartphone, dan lain-lain. Alat tersebut digunakan untuk memasukkan data atau input, memproses input, menyimpan dan mengakses data, dan menghasilkan output. Selanjutnya terdapat basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang saling berkaitan yang disimpan di dalam suatu sistem. Input akan diproses dan dicocokkan dengan data yang ada di dalam basis data. Jika terjadi kecocokan, maka sistem akan mengeluarkan output yang sesuai dari basis data tersebut. Misalnya, untuk melacak pengiriman barang, sistem akan memberitahu lokasi barang kita jika nomor resi yang kita masukkan terdapat di dalam basis data. Kemudian yang terakhir, kontrol pengendalian. Kontrol pengendalian dilakukan untuk memelihara sistem dan mengamankannya jika terjadi gangguan. Gangguan tersebut bisa berupa bencana, human error, serangan hacker, dan lain-lain. Dengan adanya pemeliharaan, sistem informasi akan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan informasi yang sesuai untuk pemakaian sistem. Pembahasan berikut kita masuk ke mode blok. Blok model terdiri dari logiko-mathematical model yang mengolah masukan data yang disimpan dengan berbagai macam cara
untuk dapat memproduksi hasil yang dikehendaki atau keluaran. Kemudian, menjawab juga atas pertanyaan atau dapat meringkas atau menggabungkan data menjadi laporan yang ringkas. Sebagai contoh, pengolahan data, pendapatan dan biaya supaya menghasilkan laporan laba rugi memerlukan logikum matematikal model sederhana, yaitu laba sama dengan pendapatan dikurang biaya. Pembahasan berikutnya yakni teknologi blok. Teknologi merupakan alat penunjang sistem informasi akuntansi. Teknologi dapat menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan data keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem akuntansi berbasis komputer, teknologi digolongkan menjadi 3 komponen, yaitu komputer, penyimpanan data eksternal atau auxiliary storage, telekomunikasi, dan perangkat lunak atau software. Pembahasan berikutnya yakni teknologi blok. Teknologi merupakan alat penunjang sistem informasi akuntansi. Teknologi dapat menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan data keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem akuntansi berbasis komputer, teknologi digolongkan menjadi 3 komponen, yaitu komputer, penyimpanan data eksternal atau auxiliary storage, telekomunikasi, dan perangkat lunak atau software. Kemudian terdapat output block. Produk dari sistem informasi adalah output, yang berupa informasi bermutu dan dokumen dibutuhkan untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi, baik pemakai informasi internal maupun eksternal. Keluaran sistem akuntansi dapat berupa faktur, surat order pembelian, laporan pelaksanaan anggaran, pesan, perintah, serta hasil pengambilan keputusan. Masuk kepada pembahasan yang terakhir yaitu kendali blok. Seluruh sistem informasi yang terkait harus mendapat perlindungan dari bencana, ancaman seperti kebakaran, kecurangan, penggelapan, ketidakefisienan, sabotase, dan kemungkinan buruk lainnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan sistem informasi ini adalah: yang pertama, penggunaan sistem pengolahan catatan. Yang kedua, penerapan pengendalian akuntansi. Yang ketiga, pengembangan rancangan induk sistem informasi. Yang keempat, pembuatan rencana darurat. Yang kelima, penerapan prosedur pemilihan karyawan. Yang keenam, pembuatan dokumentasi lengkap tentang sistem. Lalu yang terakhir, yaitu perlindungan bencana. Baiklah, sekian dari modul yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu dari yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.